Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So welcome back to my YouTube channel with me Dibeng. Oke, pada segmen seperti biasa setiap malam Jumat bersama saya dan kehadiran narasumber lagi. Nah, ini dengan siapa, Mbak? Zakia. Zakia. Dari mana? Kediri. Oke, dari Kediri ya. Nah, pada malam kali ini kita seperti biasa akan menceritakan pengalaman pribadi mistis yang ada di narasumber sendiri. Oke? Boleh diceritain nggak? Sedikit aja. Mau cerita apa sih, Hari? Jadi ini mau menceritakan pengalaman saya selama di pesantren. Ya. Pengalaman horor lah selama di pesantren gitu ya. Ya. Jadi sebelumnya juga pernah cerita sedikit. Kalau misal dia ini mau cerita tentang keran sahabatnya, oke? Sahabatnya ini yang punya apa ya, gangguan gitu ya, punya gangguan di pesantrennya. Oke, lanjut aja di segmen Genta yang ini, antara percaya dan tak percaya. Oke, Mbak Zakia, sebelumnya mau tanya itu gimana sih awalnya cerita itu? Awalnya kan saya sama teman saya di lokasinya di kamar mandi. Oke, sebentar, berarti lokasinya adalah di pesantren. Ya, di pesantren. Bagaimana bisa digambari pesantren itu gimana keadaannya, atau pesantren seperti apa gitu? Pesantrennya modernkah atau Pesantren salafi? modern. Modern ya, modern. Lalu kejadiannya di mana? Awalnya itu kejadiannya di mana? Saya ceritakan. Di kamar mandi. Oke. Waktu itu siang hari. Saya sama teman saya dikasih inisial nggak bisa? Oke, pakai aja inisialnya siapa? Ya, pasanglah Mawar ya. Kawan kamu ini namanya Mawar. Oke. Lalu saat itu saya sama Mawar lagi berbincang-bincang di depan kamar mandi. Si Mawar ini baru selesai mandi. Ya. Dan karena saya penakut, jadi saya nyuruh dia nungguin saya di depan kamar mandi. Kan siang bolong. Iya, kan saya penakut. Oh. Takut sama siapa di siang itu? Jadi di depan kamar mandi itu ada kayak tempat nunggu, kursi-kursi gitu. Oke. Kan kalau santri mandinya ngantri. Oke. Terus habis itu dia duduk di situ, saya masuk kamar mandi. Pas saya masuk kamar mandi, teman saya ngajak ngobrol. Berarti keluar lagi? Iya, saya keluar lagi karena ngobrolnya seru. Terus habis itu tiba-tiba ada siapa namanya ini? Pasanglah. Berarti ada aktor lain ya yang datang. Ya. Kau tahu? Yang mau diceritakan ini berarti orangnya. Pasanglah Melati lah. Oke, Melati datang. Si Melati ini datang, lewatin saya sama teman saya. Terus kita cuma sapa-sapaan bentar gitu. Ya. Terus si Melati ini masuk ke kamar mandi. Oke. Nah, kamar mandinya bisa digambarin kamar mandi itu bagaimana gitu? Kamar mandinya tuh ada 6 kamar mandi. Oke. Jadi kamar mandi paling ujung, terus sampingnya tuh ada sumur. Berarti berjejer gini kamar mandinya? Ya, berjejer. Ya. Terus ada sumur, kamar mandi, sumur, kamar mandi, terus kamar mandi terus. Ada sumur di tengah sini. Oke. Nah, si Melati ini masuk di kamar mandi sampingnya sumur. Terus saya sama teman saya, si Mawar itu tetap ngobrol kan karena seru. Ya. Terus tiba-tiba si Melati ini keluar lagi dari kamar mandi sambil nangis. Oh, langsung seketika gitu ya, langsung dia keluar langsung. Apa ada jarak beberapa lama Jarak gitu? beberapa menit, tapi nggak lama. Tapi dia itu sudah diketahui nggak kalau dia itu berarti belum mandi dong? Belum mandi dong. Ya, berarti cuma sebentar gitu ya. cuma masuk kayak naruh mandi doang. Habis itu tiba-tiba
Terus habis Apa yang itu terjadi? dia nangis, datengin saya sama teman saya. Mm-mm. Terus nanya ke saya sama teman saya, Mbak, aku nggak pakai baju ya, sambil nangis gitu. Pakai bahasa Indonesia atau gimana? Pakai bahasa Jawa. Oh, berarti kan sekolahnya di mana nih? Bentar. Di Blitar. Di Blitar, oke. Nah itu gimana? Ngomongnya itu gimana? Pakai bahasa Jawa. Iya, gimana tuh? Mbak, aku nggak gaya kelambi ya. Gitu, tanya gitu, sambil nangis kan. Terus teman saya kaget dong. Iya. Terus sama teman saya dibilangin, sama si Mawar tuh, Melati bilang, kamu pakai kelambi. Kamu. Iya. Maksudnya kamu pakai baju gitu kan? Oh, Ya. kamu pakai baju. Ya, ya. Terus? Terus habis itu si Melati nangis, tetap bilang kalau dia ngerasa dia nggak pakai baju. Oh. Terus saya Padahal pakai baju nih ya? padahal dia pakai baju Oke. lengkap. Oke. Terus saya sama teman saya tuh kayak ada Apa? Koneksi atau gimana? Saling paham gitu. saling paham, lalu kita ada kontak mata. Hmm. Yang menyatakan bahwa wah gitu kayak Wah, apa? terjadi sesuatu ini pasti. Oh, sama si Mawar. Melati ini. Oh, si Melati. Oke. Terus sama si Mawar teman saya ini, si Melati ditenangin kan, dipeluk gitu, terus dibilang gitu. Terus setelah itu saya sama Mawar memutuskan untuk membawa Melati ke dalam, Ke mana? ke ruang belakang. Bukan dalam kamar mandi kan? Bukan. Oh, ke ruang belakang. Kan kamarnya di depan, di belakang itu ada ini tempat naruh barang-barang kayak koper. Oke. Nah, kita taruh di situ dulu kan. Terus sambil tetap nenangin dia yang lagi nangis itu. Oke. Terus habis itu beberapa anak mulai datang, mulai menghubungi kita. Jadi mulai rame ya gara-gara itu. Mulai rame gara-gara. Sebentar. Si Melati itu dia sadarkan diri atau enggak sih? Enggak, Kayaknya enggak ya. enggak, udah. Karena tadi aja udah nggak tahu kalau misalnya dia itu sebenarnya dia masih pakai baju, nggak tahu dia bilang nggak pakai baju gitu ya. Terus Habis itu ada anak bawain bantal kan, kita tidurin di situ sambil ditenangin. Dia manggil ibunya, nyari ibunya. Si Melati ini nangis sambil nyari ibunya, kayak anak kecil nyari ibunya. Sebentar, yang dipanggil ibunya juga manggil ibu gitu aja. Ibu gitu nyari ibunya sambil nangis kan. Terus semuanya pada bingung, tapi udah ngerasa kayak ini nggak beres. Akhirnya beberapa anak itu manggil Bu Nyai yang punya pondok. Akhirnya Bu Nyainya datang. Terus Bu Nyainya tanya-tanya kan, ini kenapa? Terus kita jawab, kita juga nggak tahu kan. Terus dijelasin sama si Mawar ini kalau tadi tiba-tiba si Melati ini keluar dari kamar mandi. Pokoknya diceritain lah. Kalau diceritain lagi ini kayaknya 2 kali ceritain. Terus habis itu sama Bu Nyai nyuruh kita ngambil makan sama minum. Terus kita ambilin makan sama minum kan. Terus sama Bu Nyai didoain kan itunya, makanan sama minumannya. Terus Bu Nyai bilang, ini apa? Nyuruh kita nyuapin si Melati ini. Nyuruh ngisi. Pokoknya Melati ini harus makan ini. Terus akhirnya disuapkan sama si Mawar. Suap dikit gitu, terus dia udah nggak mau makan lagi. Dia tetap nangis kan, nyari ibunya. Tapi dimakan? Dikit. Oh, sedikit. Dikit dia makan dikit, terus nyari ibunya sambil nangis kan. Terus teman saya si Mawar langsung berinisiatif bilang buat ini ibu gitu. Si Mawar bilang gitu. Berarti yang mengaku ibunya itu adalah Mawar sendiri. Oh, ini ibumu gitu ya? Sama si Melati yang nggak sadarkan diri tadi. Terus si Melati kayak langsung percaya, langsung meluk si Mawar, meluk yang erat banget, terus sambil nangis gitu. Sama si Mawar tadi ditenangin. Oke. Lalu terus gimana lagi setelah dia si Melati dan Mawar ini kan pelukan ya. Nah, peluk dan nangis. Terus apa yang dilakukan oleh si Melati ini? Cuman memeluk dan menangis dan
Ya terus sampai berapa lama atau bagaimana? Sampai nggak lama, udah agak tenang gitu, terus sama temen-temen dibawa ke kamarnya si Melati ini. Melati dibawa ke kamar, terus dia berarti dia sadar tidak setelah itu? Enggak, udah dia kan tidur, Oke, dia tuh tidur. Terus malam dia kayak ini lagi, kayak gitu lagi. Kumat lagi. Kumat lagi. Nyeritain apa? Pagi sekolahnya atau langsung malam pas kumat? Gak apa-apa, serah. Serahkan. Jadi pas pagi itu semuanya kan sekolah. Timnya ini karena kemarin baru kayak gitu, jadinya dia dianggap sakit kan. Akhirnya dia tidur di kamar. Pas jam-jam kelas ada beberapa anak yang izin balik ke asrama. Nah mereka ini kamarnya samping kamarnya deketan. Terus mereka lihat Nia tuh bingung masukin buku ke tas. Ditanyalah sama mereka, Nia mau kemana? Nia jawab mau sekolah tapi bingung bawa buku yang mana. Terus sama si temennya ini dibantu masukin beberapa buku kan, akhirnya Nia jadi sekolah. Nah pas tengah-tengah sekolah itu ya, si Nia ini kumat lagi, nangis lagi kan dia. Tapi di sekolah dia nangis lagi gitu ya? Nangis lagi. Tapi sebelumnya ya, dia ini kumat lagi ya, dibilang tadi kan kumat lagi. Tapi sebelum kumat lagi, dia emang udah sadarkan diri apa belum? Enggak sadar. Sama sekali nggak sadarkan berarti diri. Dari awal dari kamar mandi itu nggak pernah sadar? Dari awal. Yang tidur itu juga berarti nggak sadar? Enggak. Maksudnya gimana ya? Ya bukan diri dia yang tidur itu berarti. Udah orang lain dari awal. Lanjut. Terus habis itu dia nangis kan, panik satu kelas, akhirnya manggil Ustadz. Ya. Yang Ustadz ini emang bisa kayak gitu. Hanya sama Ustadznya ini didoain. Ya. Terus Nia mulai tenang, dibawa ke kamar lagi, dan kita beraktivitas seperti sedia kala lagi. Tapi dia tetap belum sadarkan diri. Tetap. Berarti intinya cuma mereda. Lanjut. Terus malam habis diniah kan. Diniah itu apa, bisa dijelaskan? Diniah itu ngaji kitab kuning. Lalu gimana ketika diniah? Habis pulang diniah kan? Iya. Anak-anak kamarnya tuh pada balik ke kamar kan. Terus diniah ini bilang, Mbak, aku pengen ngaji. Dia bilang kalau dia pengen ngaji. Akhirnya. Tapi kan udah pura-pura pulang. Kan ada pulang. Terus kan ada yang bawa kita gitu. Terus habis itu Nia bilang dia mau ngaji. Oh, si Melati. Oh iya, si Melati. Melati apa mau pulang? Apa mau ngaji? Si Melati bilang dia mau ngaji. Terus habis itu sama temanku dikasih kitab kuning. Ya. Dia baca kitabnya. Bisa baca. Maksudnya bagus, maksudnya gimana ya? Lancar dia bacanya atau bagaimana? Ini kitab berarti kan kitab bundul toh? Iya kan? Iya, terus? Dia bisa baca kitab kayak orang baca Quran gitu. Ya lancar lah untuk ukuran gimana? Karena tadi mungkin ya dia sifatnya yang kekanak-kanakan gitu ya. Oke. Lancar. Terus dia udah setelah itu mengaji gitu. Berarti dia bisa mengaji gitu. Dia bisa ngaji. Oke. Nah, mungkin ada lagi. Jadi setiap malam setelah para santri pulang diniah tuh, itu udah kayak jadi kebiasaan Nia bakalan kumat lagi. Setiap hari?
Berarti setiap hari berapa lama dia? Lama. Kok bilang di setiap hari tapi dia enggak sebentar. Berarti dia enggak sadar sama sekali ya? Sama sekali nggak sadar. Berarti Sama sekali. berapa lama betah ya dia di dalam ini ya, tubuh si melati itu ya gitu ya. Oke. Ada sekitar sebulanan mungkin? Ada ya? 3 bulan? Mana 3 bulan tanpa sadarkan diri dan itu badannya dikendalikan oleh orang lain gitu ya, orang lain lah. Jadi suatu malam itu habis diniakan, si melati ini kan kumat. Iya. Pas waktu itu ada ustadz saya yang emang pekerjaannya tuh nanganin orang yang begitu. Nah akhirnya si ustadz ini setiap malam juga ngunjungin si Nia ini, ngobatin terus setiap malam. Iya. Nah pada waktu itu malam itu si ustadz ini nyuruh beberapa orang di kamar si melati ini, nyuruh beberapa orang nemenin si ustadznya ini mengobatin. Iya. Terus si ustadznya ini ngasih tahu sebuah ayat Al-Quran. Iya bisa bilang gitu. Beberapa ayat Al-Quran yang nanti harus bakalan dibacain itu sama anak-anak. Ditulis juga. Oke. Ditulis. Terus pas si ustadznya ini ngobatin, si anak-anak yang ada di dalam kamar itu harus baca ayat itu dengan keras. Si ustadznya ini sambil bawa botol ngobatin, teman-teman yang di dalam kamar tadi itu bacain surat dengan keras. Si ituannya yang ada di dalam tubuh si melati diambilin sama ustadznya. Berarti makhluk yang ada dalam tubuh melati diambil. Ada yang di kepala, ada yang di leher, ada yang di berarti enggak satu berarti? Enggak, sekitaran malam itu doang yang diambil itu 20. Berarti ada 20 kayak ya makhluk gaib ya. Yang itu baru malam itu, belum malam-malam lainnya. Berarti setiap hari begitu. Berarti udah banyak banget ya yang ini. Banyak banget. Sebentar, berarti kalau misal kayak gitu, apa yang merasuki dia itu cuma satu? Enggak. Jadi banyak ganti-gantian gitu. Ganti-gantian. Kasian. Terus jadi diambilin taruh di botol. Taruh di botol. Oke. Terus setelah kejadian beberapa kali digituin, apa yang terjadi? Yang terjadi tetep kayak gitu. Diobatin beberapa ustadz pun tetep kayak gitu. Nah, jadi udah sekitar tadi dibilang jaraknya sekitar 3 bulan. Berarti sebentar, ini orang tuanya udah tahu apa belum nih? Karena belum tahu. Karena merasa itu masih tanggung jawab pondok pesantren. Jadi pihak pesantren itu mengusahakan yang terbaik dulu lah, apa yang bisa mereka usahakan untuk si melati. Suatu malam kan, si kan udah waktunya tidur. Nah tengah malam jam 1-an, si melati ini bangun. Nah setiap malam itu kamar si melati ini harus dikunci biar melati nggak bisa kabur kan. Nah malam itu si melati ini tiba-tiba bangun, terus dia bilang dia pengen keluar. Nah di dalam kamar kan ada beberapa anak yang nemenin si melati ini. Nah ada satu anak tuh bangun, kerasa gitu kalau melati tuh bangun. Terus dia nanya, melati mau kemana? Mau keluar. Keluar kemana? Mau keluar. Nah si temanku ini tadi kan takut kalau dia sendirian. Akhirnya dia bangunin beberapa orang. Nah bangun beberapa orang, ditungguin kan. Si melatinya ini nggak mau bilang dia mau kemana, cuma bilang mau pergi gitu. Nah tiba-tiba kan semuanya udah diam sambil nungguin gitu kan. Si melati ini bilang dalam itu adalah ini. Jawaban orang Jawa. Kalau dipanggil
dia tiba-tiba bilang gitu beberapa kali. Nah si teman-temanku ini bingung dong, siapa yang manggil? Padahal nggak ada yang manggil. Si Nia tuh beberapa kali bilang gitu. Ya. Terus ada salah satu temanku yang dia tuh nggak bisa kayak gitu. Tapi pas malam itu dia denger kalau emang ada orang yang manggil Nia, manggil si Melati. Suara orang yang manggil itu dari depan kamarnya si Melati ini. Jadi di depan kamar tuh ada 4 tiang tiang kayu yang emang udah lama, 4 tiang, kayak tiang utama bangunan itu. Ya. Lalu Kata temenku itu salah satu suaranya tuh dari situ. Terus nggak lama setelah itu ada suara orang jalan dari tempat itu mau ke kamarnya si Melati ini. Kan semuanya lagi diam. berarti ini ya kayak tapak kaki. Itu tapak kakinya bunyinya kayak gimana? Kan ini anak pesantrenku itu tidurnya kan pakai matras. Matras kasur atau matras yang tipis? Matras kayak yang karpet. tipis, yang kayak karpet, yang plastik. Oke. Jadi di depan kamar Melati itu juga banyak anak yang tidur di situ. Oh. Dan pas itu kan tengah malam, jalan aja kedenger banget. Oke. Ada suara kaki melangkah gitu. Terus si temanku yang denger ini panik lah dia. Satu orang dengar. Yang denger cuma dia doang. Oke. Sama si Melati yang kayak Iya. aneh tadi itu. Terus karena dia takut kan, dia bilang gini, udah semuanya ayo tidur gitu. Nyuruh si Melati juga tidur. Terus sama kawanku lagi ditanya, si orang yang dengar tadi ini ditanya sama kawanku lagi, kenapa? Aku dengar gitu, kata dia. Malam itu juga ditanya dan dijawab malam itu juga. Aku dengar. Kamu nggak dengar? Dia tanya lagi ke temen gue yang tanya tadi. Kamu nggak dengar tadi ada orang yang manggil si Melati ini? Enggak. Aku nggak dengar. Yang manggil tuh kayak suaranya bagaimana? Ada cerita ini nggak? Suaranya kayak orang. Perempuan, laki-laki, Cowok. Oke. Suaranya agak gede. Oke. Di situ udahlah, karena nggak mau terlalu nanti bakal takut banget, akhirnya dia mutusin buat tidur. Jadi seperti itu ya malamnya ya. Sering tengah malam atau pokoknya sering. Secara garis besar ya sering terjadi keaneh-anehan sama dia ketika dia. Nah, jadi ada lagi nggak kejadian yang mengerikan ketika si Melati di pesantren itu selama 3 bulan itu? Ini nggak mengerikan tapi agak aneh dan aneh lah pokoknya. Oke. Iya dah. Belum. Pas waktu itu siang hari Ya. ada acara bahasa di pesantren. Jadi di lapangan pesantren itu ada acara bahasa kayak muhadharah. Oke. Muhadharah itu adalah public speaking atau sih pidato. Bisa dibilang begitu. Nah pas itu teman-teman sekamar Nia kan sekamar Melati kan juga pengen lihat acara itu. Akhirnya dan karena Melati nggak pernah keluar kamar, diajaklah Melati itu untuk lihat itu. Dan si Melati ini setiap diajak ngapain aja selalu bilang iya pokoknya. Manut lah. Manut banget. Diajak keluar, duduk di depan asrama sambil lihat orang-orang yang lagi muhadharah di lapangan. Nah, si Melati ini diapit oleh 2 teman saya. Terus pas si Melati ini kan nggak boleh bengong, nggak boleh pikirannya kosong gitu, harus selalu diajak bicara. Oke. Kayak gitu. Terus tiba-tiba teman saya ngerasain kok bawahnya hangat, kayak ada air mengalir yang hangat. Apa air panas? Apa itu?
Terus si dua teman saya ini saling kontak mata. Kedua-duanya juga ngerasain? Ngerasain. Terus si temanku ini tanya,